مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan sehingga berkesempatan mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Nabi Muhammad idolaku. Saya Rafa dan saya Isya. kita berdua akan memandu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 Oktober 2021. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Penampilan banjari, 5. Hafalan surat, 6. Ceramah, dan yang ketujuh penutupan. Selanjutnya, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penampilan yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Hasmi Zulfahmi dari kelas 7E, Sari Tilawah, Aulia Zahra Ansori dari kelas 7I, dan Mezaluna Biazuni Jalil dari kelas 7F. Dengan pembacaan surat Al-Muzammil ayat 1-12 dan mohon disimak agar mendapatkan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما صدق الله العظيم. Terjemah surat Al-Muzammil ayat 1-12 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang berpindah terhadap orang-orang yang mendustakan, yang mengingat di segala kenikmatan itu, dan berilah mereka pengampunan sebentar. Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Surabaya kepada Ibu Dr. Randa Setiawati MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Patut kita panjatkan puji syukur karena hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, meskipun pada masa pandemi dan meskipun ini terhitung terlambat. Tapi daripada tidak, ya, karena apa? Karena memperingati hari kelahiran Nabi besar kita ini sangat luar biasa. Ya, anak-anakku, mudah-mudahan peringatan yang kita adakan tidak hanya sekedar seremoni, ya. Ada banyak hal yang patut kita ambil dari peristiwa ini, peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa junjungan kita ini telah membawa para umatnya, semua umat manusia di dunia ini, dari kegelapan menuju terang benderang. Nah, kemudian pada kesempatan ini anak-anakku, mari kita, ya, saya dan kalian semuanya mengingat lagi, terutama meneladani sifat-sifat dan karakter Nabi besar kita. Ada 4 sifat yang perlu kita refresh, ya, setiap tahunnya dengan cara memperingati hari kelahiran beliau. Yang pertama yaitu karakter atau sifat Nabi besar kita yang adalah merupakan seorang Nabi yang jujur.
Jadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul akhir zaman, beliau di masyarakatnya sudah terkenal sebagai seorang yang jujur, ya. Jadi jujur, sidik. Nah, itu harus kita renungkan apakah diri kita masing-masing sudah memiliki sifat sidik atau jujur seperti itu. Nah, kalau sudah, seberapa besar persentasenya? Kemudian tiap tahun bagaimana, ya, sifat ini? Karena harus dipertahankan anak-anakku sifat-sifat positif dalam diri kita. Kenapa? Karena terutama di masa sekarang ini, pengaruh-pengaruh dari luar kita itu luar biasa, ya. Kejujuran kita kalau tidak kita refresh setiap tahun, setiap hari, setiap saat, mungkin akan terkikis. Nah, mari kita ngaca, mari kita lihat diri kita sendiri, seberapa persentase kejujuran kita. Nah, kalau kalian misalnya diberi tugas, ada ulangan, ada apapun, berkata-kata kepada orang lain, kepada teman kalian, kepada bapak ibu, sudahkah kalian selalu menyampaikan dengan jujur? Ya, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu amanah, bisa dipercaya. Nah, Nabi besar kita sebelum menjadi rasul, diangkat jadi rasul, di masyarakatnya juga terkenal bahwa beliau ini adalah seseorang yang amanah. Sehingga ketika beliau di masa remaja pun, sekitar usia 12-15, sudah diberi kepercayaan untuk berdagang. Ini kan luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena beliau memiliki sifat tadi, amanah, bisa dipercaya, dan jujur. Nah, anak-anakku, kita juga wajib meneladani ini. Apakah kita kalau sudah diberi kepercayaan, ya, diberi kepercayaan, misalnya kalian mengerjakan tugas, diberi waktu seminggu, 2 hari, dan sebagainya, apakah kalian sudah melaksanakan sesuai dengan janji kalian, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Juga misalnya ketika masa-masa pembelajaran daring ini kita laksanakan, dan ketika orang tua kalian sudah harus bekerja, kalian belajar sendiri di rumah, apakah kalian sudah bisa amanah, bisa dipercaya oleh orang tua kalian bahwa kalian memegang HP itu untuk belajar, tidak untuk yang lainnya. Bahwa ketika jam pelajaran di rumah, ketika orang tua kalian harus mencari nafkah, bekerja, apakah kalian sudah bisa amanah melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab? Nah, itu anak-anakku. Kemudian sifat yang kedua, yang ketiga, yaitu syiar, menyampaikan. Tentu saja menyampaikan dalam hal ini adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadi anak-anakku, kalau kalian punya ilmu, punya pengetahuan, itu ada baiknya, dan ini harus wajib kita menyampaikan, kita sebarkan ke orang lain di sekitar kita, ke teman kalian, ke keluarga, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi sampaikan meskipun hanya 1 ayat. Nah, ini tidak perlu orang yang misalnya pemimpin agama, ya, tidak perlu pejabat dan sebagainya untuk menyampaikan hal-hal kecil yang bersifat baik. Kalian pun, kita pun, di mana saja, kapanpun bisa menyampaikan itu. Ya, misalnya jika ada teman kalian yang pada masa masih sekolah di SMP begini, kemudian coba-coba merokok misalnya, ya ini misalnya, mudah-mudahan tidak ada. Nah, kalian wajib menyampaikan bahwa hal itu tidak baik, ya. Ini yang dimaksud syiar.
menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan diam saja dengan menganggap itu bukan keluarga saya, itu bukan saya, ya. Jadi misalnya kalau ada temanmu mengajak bolos, tidak daring atau tidak melaksanakan tugasnya, nah kalian wajib syiar menyampaikan bahwa itu tidak betul, bahwa itu tidak seharusnya kita lakukan. Nah, apakah sudah mampu kita seperti itu? Kadang-kadang ada perasaan sungkan, perasaan takut dengan teman yang lainnya, perasaan malu. Nah, ini luar biasa sekali untuk masa-masa sekarang. Kadang hal yang ringan, hal yang kelihatannya sepele, tapi tidak bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita dengan memperingati hari kelahiran Nabi besar kita bisa melakukan mendekati sifat-sifat Nabi kita. Dan yang terakhir anak-anakku, sifat beliau adalah cerdas, fatona. Nah, ini kesempatan kalian. Kalian adalah pelajar, oleh karena itu mari kita asah kecerdasan kita. Nah, kecerdasan ini tidak statis anak-anak, kecerdasan ini bisa berkembang, ya. Tentu saja harus kita usahakan. Oleh karena itu belajarlah. Belajar tidak harus di kelas, tidak harus di sekolah, tapi belajar bisa di mana saja, bisa kapan saja, ya. Belajarlah dari pengalaman kalian sendiri, belajarlah dari pengalaman orang lain, belajarlah dari apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Jadi jangan kemudian semua peristiwa yang ada di sekitar kita, yang kita alami, kemudian lewat begitu saja tanpa menjadi pembelajaran, ya. Nah, bersikaplah yang cerdas, ya, yang cerdas. Jadi kalau manusia, kita sebagai manusia, sebagai orang biasa, tentu saja akan mengalami pernah berbuat salah. Tapi manusia yang cerdas tentu saja satu akan bertobat kalau memang itu kita lakukan dan kita sadar itu salah, bertobat. Dan yang kedua tentu saja tidak akan mengulangi lagi. Nah, anak-anakku, mari kita belajar dari semua apa yang ada di sekitar kita, apa yang dialami oleh orang lain, apa yang kita alami untuk mengasah kecerdasan. Semua yang ada di sekitar kita pakai sebagai pembelajaran. Nah, anak-anakku, 4 hal ini kalau bisa kita laksanakan, insya Allah, ya, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, pasti kita akan memetik hasilnya. Bahkan kadang-kadang Allah akan memberi, ya, memberi poin langsung kadang-kadang. Nah, tetapi alangkah baiknya kita melakukan ini tanpa pamrih. Ini adalah sifat manusia sebetulnya. Pengen sesuatu yang positif, yang baik, ya. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, dengan memperingati hari besar Maulid Nabi kita memperoleh sesuatu yang positif, kita memperoleh hal yang plus. Mari kita tingkatkan iman kita, terutama kita dekatkan diri kita supaya 4 karakter itu ada pada diri kita. Selanjutnya kita upgrade lagi, kita tingkatkan setiap tahunnya. Oleh karena itu saya bangga kalian meskipun terlambat kita laksanakan peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita bisa di tahun depan juga bisa melaksanakan hal yang sama. Demikian anak-anakku, singkat tapi ada yang saya berikan kepada kalian 4 karakter Nabi kita. Mari kita teladani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Setiawati atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan dihibur oleh aksi teman-teman kita dari
Grup Banjari SMP Negeri 36 Surabaya diperkuat oleh Firdaus Bego 8B, Maulana Rafi Kurniawan dari kelas 8A, Ruhul Manik Sinatria dari kelas 8A, Muhammad Fadil Hanafi dari kelas 8A, Prabu Zahid dari kelas 8B, dan Alvin Adam dari kelas 8D. Siapa saja nih, Ica, yang akan memperkuat vokal? Oh ya Kak Raka, kita dengarkan suara merdu dari Nurjana 7C, Akila dari 8F, Nabila Aziza dari 8F, Anggun Aprilia dari 7I, Kois Putri Ainia Sari 8E, Martania Anugrah 8F. Marilah kita nikmati penampilan grup Banjari SMP Negeri 36 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbata aina syauqan wa li taibata darafata isqan fa'adaitu ila habibi fahdaya qalbu wa rifqan sholli ala
penampilan grup Banjari SMP 36 yang baru terbentuk dan berlatih sehari. Acara yang kelima yaitu hafalan surat yang akan dibawakan oleh teman kita, Sabrina Iza Ramadhani dari 8B, Diva Citra Anggraini 7B, Alifa Rayang Putri 7E, dengan membaca surat An-Naba dan surat An-Naziat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda bihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kittaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man 'alima lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba bismillahirrahmanirrahim والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما
الآخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara inti yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Wiwin Haryanto yang bertema Nabi Muhammad Idolaku dan dilanjutkan dengan doa. Kepada Pak Wiwin Haryanto disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Al-ayat. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat karena anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga patutlah kiranya kita selalu bersyukur kepada-Nya. Minimal yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat dan salam terlimpahkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita merasa sangat berbahagia. Kenapa? Ternyata pada bulan ini kita memperingati hari kelahiran Nabi idola kita,
junjungan kita, penyapaan kita, kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak di sana sini dikumandangkan sholawat, puji-pujian, berbagai acara untuk memperingati kelahiran Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sudah memperingatinya? Maka tepatlah kiranya saat ini kita, keluarga besar SMP Negeri 36 Surabaya, memperingati penuh dengan sukacita, penuh dengan gembira, memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi idola kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, mengapa kita semua perlu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Pasti dalam benak kita, sanubari kita terbesit. Mengapa kita harus memperingati maulid Nabi? Ternyata ada beberapa alasan yang membuat kita memperingati kelahiran Nabi Agung, Nabi idola kita. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kiranya kita cinta, kita bahagia, kita menjadi umat beliau. Patutlah kiranya kita menyanjungnya, kita memperingati kelahirannya, karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mencintai kekasih Allah, maka pasti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja cinta kepada Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umatnya. Sehingga patutlah kiranya kita memperingati hari kelahiran beliau. Yang kedua, mengapa kita harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ternyata beliau itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada seluruh alam semesta ini. Ingat dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kami mengutus Nabi Muhammad untuk alam semesta ini. Ternyata Rasulullah SAW adalah anugerah untuk alam semesta ini. Sebelum alam semesta ini ada, ternyata Nur Muhammad sudah ada di alam. Sebelum makhluk Allah yang lainnya ada, ternyata sudah ada Nur Nabi Muhammad SAW. Anugerah yang luar biasa diberikan Allah kepada kita semua. Karena dengan cintai Rasulullah, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Ingat ketika ada disebutkan nama beliau, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sana ada Nabi Muhammad, ada nama beliau. Di dalam sholat disebutkan juga ketika kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi ketika kita membaca syahadat, maka di sana ada nama beliau. Sehingga patutlah kiranya kita memperingati hari kelahirannya. Selain itu, para hadirin semua, bahwa siapa yang suka dan paling sering menyebut nama beliau, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa dengan para malaikat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat Allah adalah berupa rahmat dan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apakah kita selaku umatnya, umat yang dicintai oleh Rasulullah, umat yang selalu didambakan Rasulullah,
sangat berdosa ketika kita tidak mau melantunkan sedikit pun sholawat kepada beliau. Allah saja memberikan sholawat, memberikan rahmat kepada beliau. Malaikat saja membacakan sholawat kepada beliau. Apalagi kita, manusia yang hina, manusia yang rendah, tidak ada apa-apanya. Maka lakukan kita untuk membacakan sholawat kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita belajar untuk meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah itu adalah orang yang sabar, orang yang kerja keras, orang yang mementingkan umatnya, orang yang selalu bisa menjadi contoh dan suri tauladan bagi sekelilingnya. Nabi Muhammad termasuk orang yang sangat jujur, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat peduli terhadap sesama. Cinta kasihnya tidak hanya kepada umatnya saja, bukan hanya sesama manusia berakal Islam, tetapi sesama manusia, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Beliau juga melakukannya, sehingga pada kiranya kita setiap hari belajar sedikit demi sedikit untuk meneladani sikap agung beliau, sifat mulia dari beliau dalam kehidupan sehari-hari. Patutlah kiranya Nabi Muhammad menjadi idola kita, panutan kita, karena selain menjadi Nabi dan Rasul, beliau menjadi pemimpin negara. Ketika kita menjadi pemimpin, maka contohlah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menjadi seorang ayah, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh yang terbaik kepada kita. Ketika kita menjadi kepala keluarga, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh kepada kita. Ketika Rasulullah menjadi seorang anak, beliau sudah memberikan contoh kepada kita semua, sehingga tidak ada alasan lagi kita untuk tidak meneladaninya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu betapa indah Rasulullah ketika kita ucapkan, betapa indah dan agung nama beliau ketika kita ucapkan menjadi satu, menjadi tenang. Sehingga pada momentum yang mulia ini, mari kita teladani, kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Bukan hanya artis-artis K-pop saja, artis-artis atau model yang lainnya menjadi panutan atau idola kita. Ingatlah, Rasulullah SAW telah memberikan suri tauladan yang sangat baik kepada kita. Mungkin kita tidak bisa mencontoh semuanya, mungkin kita hanya bisa mencontoh beberapa hal kecil saja. Namun kita sebagai umatnya patutlah kiranya Nabi Muhammad tetap menjadi idola kita. Pada akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, membimbing keluarga kita, anak-anak kita, sehingga mampu menjadi teladan-teladan dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
wal afu minkum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara saya tutup, perkenankanlah kami di sini mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapat syafaat dan dapat meneladani idola kita Nabi Muhammad SAW. Apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ica Lailam, kelas 7B. Dan saya Raka Faldur Rahman dari kelas 8C. Pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.